Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan kelompok 4. Nama saya Fris Ferosa. Nama saya Maryam. Nah, kami dari Prodi S1 Kebidanan Fakultas Kesehatan Universitas Qomarul Huda Badarudin Bagu. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang aspek budaya dalam pelayanan kebidanan, yaitu kita mempunyai 5 materi. Yang pertama, aspek sosial budaya yang berkaitan dengan pra-perkawinan dan perkawinan. Yang kedua, aspek sosial budaya yang berkaitan dengan kehamilan. Nah, yang ketiga, aspek sosial budaya yang berkaitan dengan kelahiran, nifas, dan bayi baru lahir. Yang keempat, pendekatan mulai budaya dan kegiatan dengan pra seorang bidan. Nah, yang terakhir itu yang kelima, yaitu mitos-mitos budaya dalam pelayanan kebidanan. Nah, sekarang selanjutnya kita akan membahas materi yang pertama, yaitu aspek sosial budaya yang berkaitan dengan pra-perkawinan dan perkawinan. Nah, sekarang kita akan mendengar penuturan materi yang pertama, yaitu aspek sosial budaya yang berkaitan dengan pra-perkawinan dan perkawinan yang akan disampaikan oleh Maryam. Yuk, dipersilahkan. Baik, saya akan menyampaikan materi yang pertama tentang aspek sosial budaya yang berkaitan dengan pra-perkawinan dan perkawinan. Pra-perkawinan, masa para perkawinan adalah masa pasangan untuk mempersiapkan diri ke jenjang perkawinan. Pelayanan kebidanan diawali dengan pemeliharaan kesehatan para calon ibu. Remaja wanita yang akan memasuki jenjang perkawinan perlu dijaga kondisi kesehatannya. Kepada para remaja diberi pengertian tentang hubungan seksual yang sehat, kesiapan mental dalam menghadapi kehamilan dan pengetahuan tentang proses kehamilan dan persalinan, pemeliharaan kesehatan dan masa pra dan pasca kehamilan. Nah, untuk selanjutnya, perkawinan bukan hanya sekedar hubungan antara suami dan istri. Perkawinan memberikan buah untuk menghasilkan turunan. Bayi yang dilahirkan juga adalah bayi yang sehat dan direncanakan. Kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh bidan sendiri antara lain mempromosikan kesehatan agar peran serta ibu dalam upaya kesehatan ibu, anak, dan keluarga meningkat. Pelayanan kesehatan ibu dan anak yang meliputi pelayanan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, keluarga berencana, kesehatan produksi, pemeriksaan bayi dan balita dan anak bersekolah sehat. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak tersebut diyakini memerlukan pengetahuan aspek sosial budaya. Dalam penerapannya kemudian melakukan pendekatan untuk melakukan perubahan terhadap kebiasaan-kebiasaan yang tidak mendukung peningkatan kesehatan ibu dan anak. Misalnya, pola makan pada dasarnya adalah merupakan salah satu selera manusia di mana para kebudayaan cukup besar. Lanjut ke materi yang ketiga, yaitu aspek sosial budaya yang berkaitan dengan kelahiran, nifas, dan bayi baru lahir. Berdasarkan survei rumah tangga SKRT pada tahun 1986, angka kematian ibu maternal berkisar 450 per 100.000 kelahiran hidup atau lebih dari 20.000 kematian per tahunnya. Dari hasil penelitian di 12 rumah sakit dikatakan bahwa kehamilan merupakan penyebab utama kematian ibu maternal, yaitu sebesar 94,4%. Dengan penyebabnya yaitu pendarahan, infeksi, dan toemia. Selain menimbulkan kematian, ada penyebab lain yang dapat menambah risiko terjadinya kematian, yaitu anemia gizi pada ibu hamil dengan HB kurang dari 11 gram persen. Angka kematian balita masih didapatkan sebesar 10,6 per 1000 anak balita. Seperti halnya dengan bayi sekitar 31%. Penyebab kematian balita adalah penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, yaitu infeksi saluran pernapasan, polio, dan lain-lain. Tingkat pendidikan, terutama pada wanita dewasa yang masih rendah, mempunyai pengaruh besar terhadap tingginya angka kematian bayi. Berdasarkan survei rumah tangganya SKRT pada tahun 1985,
tingkat buta huruf pada wanita dewasa adalah sebesar 25,7%. Rendahnya tingkat pendidikan dan buta huruf pada wanita menyebabkan ibu-ibu tidak mengetahui tentang perawatan semasa hamil, kelahiran, perawatan bayi dan semasa nifas. Mereka tidak mengetahui kapan ia harus datang ke pelayanan kesehatan, kontrol ulang, dan sebagainya. Dan survei kesehatan rumah tangga tahun 1992 dengan menunjukkan bahwa 65% persalinan ditolong oleh dukun beranak. Beberapa penelitian yang pernah dilakukan pengungkapan bahwa masih terdapat praktek-praktek persalinan oleh dukun yang dapat membahayakan si ibu. Penelitian Iskandar 1996 menunjukkan beberapa tindakan atau praktek yang membawa risiko infeksi seperti molesi atau membasahi vagina dengan minyak kelapa untuk memperlancar persalinan, kodok atau memasukkan tangan ke dalam vagina dan terus untuk mengeluarkan plasenta, atau ayanda setelah persalinan. Ibu duduk dengan posisi bersandar dan kaki diluruskan ke depan selama berjam-jam, yang dapat menyebabkan pendarahan dan pembekakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemateri yang pertama, yaitu materi selanjutnya adalah yang keempat, pendekatan melalui budaya dan kegiatan kebudayaan yang berkaitan dengan peran seorang bidan. Masyarakat, khususnya kesehatan ibu dan anak di wilayah kerjanya, seorang bidan harus mampu menggerakkan peran serta masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi baru lahir, anak remaja, dan usia lanjut. Seorang bidan juga harus memiliki kompetensi yang cukup berkaitan dengan tugas, peran, serta tanggung jawabnya. Nah, bagaimana sih cara seorang bidan melakukan pendekatan budaya? Nah, ada beberapa cara bidan untuk melakukan pendekatan budaya, yaitu yang pertama, memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di rumah-rumah mengenai persalinan, pelayanan keluarga berencana, dan pengayoman medis kontrasepsi. Nah, untuk yang kedua, menggerakkan dan membina peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan dengan melakukan penyuluhan kesehatan yang sesuai dengan permasalahan kesehatan setempat. Nah, yang ketiga adalah membina dan memberikan bimbingan. Yang ketiga, membina dan memberikan bimbingan teknis kepada kader serta dukun bayi. Yang keempat, membina kelompok desa wisma di bidang kesehatan. Yang kelima, membina kerja sama lintas program, lintas sektoral, dan lembaga swadaya. Nah, lanjut yang keenam, melakukan rujukan medis maupun rujukan kesehatan ke fasilitas kesehatan lainnya. Dan untuk yang terakhir yaitu yang ketujuh, mendeteksi dini adanya efek samping dan komplikasi pemakaian kontrasepsi serta adanya penyakit-penyakit lain dan berusaha mengatasi sesuai dengan kemampuannya. Nah, itu tadi beberapa cara pendekatan budaya dengan peran seorang bidan. Nah, next, yang materi terakhir kita yaitu mitos-mitos kehamilan yang masih dipercaya. Nah, kebanyakan di Indonesia banyak sekali mitos seputar kesehatan yang beredar di masyarakat yang dipercaya dan dijadikan sebagai patokan, tanpa terkecuali terkait mitos kehamilan yang sudah bersifat turun-temurun. Padahal tidak semua mitos tersebut dapat diterima di sisi medis. Oleh sebab itu, penting bagi ibu hamil untuk memahami informasi mana yang merupakan fakta dan mana yang merupakan mitos belaka. Yuk, sekarang kita akan mengetahui beberapa mitos kehamilan beserta penjelasan mengenai faktanya. Ada mitos yang pertama, potong rambut bikin bayi cacat. Nah, ibu hamil biasanya sering merasa kegerahan akibat perubahan tubuh dan hormon. Adanya perubahan tersebut juga dapat memengaruhi kondisi rambutnya. Tadinya punya rambut tebal, tiba-tiba rontok dan mulai menipis.
Dan rambut rontok bisa membuat ibu hamil tidak nyaman. Namun karena mitos potong rambut dapat menyebabkan cacat janin seperti gangguan penglihatan dan keguguran, ibu hamil terpaksa mengurungkan niatnya. Faktanya dari sisi medis maupun hukum agama Islam, potong rambut untuk ibu hamil muda maupun hamil tua diperbolehkan. Tidak ditemukan bahaya bagi ibu hamil untuk memotong rambutnya, asal memperhatikan hal sebagai berikut. Tidak pakai obat-obatan atau produk yang mengandung bahan kimia berbahaya. Jika ingin melakukan perawatan rambut yang berupa krim bat, smoothing, rebonding, dan mengecat rambut, gunakan bahan alami yang tidak berbahaya untuk pertumbuhan janin. Nah, ada mitos yang kedua. Mitosnya adalah pijat punggung belakang bawah membuat wajah bayi belang. Sakit punggung kerap dialami ibu hamil. Itu terjadi lantaran banyak perubahan hormon dan otot panggul, sehingga mengakibatkan sakit pada bagian tulang panggul dan punggung bagian bawah. Kalau sudah merasakan sakit, rasanya ingin segera memijat punggung belakang. Tapi teringat dilarang memijat punggung karena konon katanya dapat menyebabkan wajah bayi belang atau mempengaruhi bentuk wajah bayi. Faktanya, tidak masalah tuh punggung dipijat. Alasannya adalah karena ada air ketuban di dalam rahim yang akan melindungi janin dari benturan atau guncangan. Sebetulnya yang tidak boleh adalah memijat perut. Justru jangan percaya kalau perut bumil turun harus dipijat. Itu malah membahayakan janin karena berpotensi lepasnya plasenta yang nempel di rahim. Ada juga mitos yang ketiga mengenai konsumsi kacang hijau bikin rambut bayi lebat. Nah, ketika mengandung, ibu hamil rajin mengonsumsi bubur kacang hijau atau minuman sari kacang hijau. Katanya sih bisa bikin rambut bayi tebal dan lebat. Memang kacang hijau sangat baik bila dikonsumsi ibu hamil karena mengandung vitamin B, vitamin E, dan protein. Nutrisi tersebut memang dapat membantu pertumbuhan bayi, akan tetapi rambut bayi lebat dan tidak sebenarnya lebih dipengaruhi genetik orang tua. Nah, ada mitos keempat mengenai minum air kelapa bikin kulit bayi putih. Nah, mitos yang banyak diyakini ibu hamil lainnya adalah minum air kelapa agar kulit bayi bersih, putih, dan mulus. Air kelapa tidak dapat mengubah warna kulit seseorang, termasuk bayi, meski air kelapa mengandung vitamin C yang bisa membuat kulit lebih kenyal. Soal warna kulit bayi itu dipengaruhi oleh genetik orang tua. Sedangkan bayi akan bersih kalau terlahir cukup umur, yakni lebih dari 36 minggu, karena lemak vernik yang menutupi tubuh janin akan rontok. Minum air kelapa ya moms, supaya terhindar dari infeksi saluran kemih dan mencegah dehidrasi. Mitos kelima yaitu pamali, melilitkan handuk di leher agar bayi tak terlilit tali pusar. Nah, mitos lainnya yang membayangi ibu hamil adalah dilarang mengalungkan atau melilitkan handuk, headset, atau benda lainnya di leher. Kalau tidak mau, bayinya akan terlilit tali pusar. Nah, sebetulnya tidak ada hubungan sih. Ya, bayi terlilit tali pusar yang panjang disebabkan karena bayi terlalu aktif bergerak di dalam kandungan. Sekian materi dari kami. Nah, itu untuk materi-materi tentang aspek budaya dalam pelayanan kebidanan. Next, untuk materi selanjutnya bisa lihat ke video-video selanjutnya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye!